melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah. Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada terhitung hari ini. Ternyata di balik pencopotan Fahru Rozi sebagai Menteri Agama tempo hari itu pemirsa, intinya adalah karena beliau ini menolak pembubaran FPI. Seminggu sebelum saya reshuffle, ada rapat kabinet. Topiknya itu pembubaran FPI. Saya tentu saja saya hadir ya. Sebelum berangkat, dan itu saya salut dengan istri saya ini. Sebelum berangkat saya bilang kepada istri saya, Mam, ini ada sidang kabinet terbatas, topiknya hebat banget, pembubaran FPI. Wah, khusus banget ya. Ya. Ada saran nggak, Mam? Saya bilang ke istri saya. Istri saya bilang, Pak, kalau Papa tetap bertahan tidak membubarkan FPI, tapi hanya membelanya atau membinanya, Papa pasti 100% di reshuffle, kata istri saya. Tapi menurut saya, kata istri saya, itu pilihan terbaik. Kalau enggak, Papa malu sama umat Islam, malu sama orang Aceh, gitu ya. Orang sebuah organisasi, enggak, Papa malu sama umat Islam, malu sama orang Aceh, gitu ya. Orang sebuah organisasi Islam besar, dibina saja cukup, kenapa mesti dibubarkan? Dan apa, mohon maaf, istri saya bilang, kita jadi Papa jadi menteri pasti bangga. Tapi lebih bangga lagi Papa jadi jenderal bintang 4. Badan Papa sudah jenderal bintang 4. Kalau Papa, mohon maaf, kalau menteri semua orang dekat presiden bisa jadi menteri. Tapi kalau di tentara, Papa ngabdi 32-35 tahun belum tentu jadi jenderal bintang 4. Jadi kalau menurut saya, Papa tetap tegas mengatakan bahwa tetap tidak perlu dibubarkan, cukup dibina gitu. Nah itu saya sampaikan. Jadi pada saat rapat, semua menteri dan kepala badan dan lembaga tidak ada satupun yang ngomong lain kecuali bubarkan. Hanya Bapak yang hanya saya satu-satunya menyampaikan itu. Oh, hanya Bapak di reshuffle. Saya itulah kelihatannya. Nah, hingga waktu itu pun saya sampaikan ada menteri yang mengatakan, Pak, di dalam FPI itu ada unsur-unsur radikal. Saya bilang kalau seandainya betul ada unsur radikal di dalamnya, kalau dia dalam organisasi FPI lebih mudah kita ngawasi. Tapi kalau dia sudah ada di luar FPI kita bubarkan, kita akan lebih susah ngawasinya. Dan lain-lain sebagainya saya ceritakan bermacam-macam alasan. Oke, akhirnya diputuskan, baik, kalau gitu kita tunggu saja keputusan Presiden. Seminggu kemudian saya di reshuffle, tapi kami sudah tahu itu, kita ketawa-ketawa saja. Jadi konsekuensi apapun sudah terima. Kemudian 3 hari kemudian lagi, FPI dibubarkan. Dan saya senang bahwa FPI dibubarkan pada saat saya tidak menjadi Menteri Agama lagi. Percuma Jokowi menghentikan izinnya FPI, percuma juga menghentikan izinnya HTI kalau ternyata justru kelakuan seorang khalifah justru diakomodasi dan diadopsi oleh dia sendiri. Dia memberaki reformasi, dia mengkhianati demokrasi, dia mengubah aturan di Mahkamah Konstitusi hanya untuk membuka jalur kepada anaknya sendiri. Persoalan besarnya kemudian adalah dia memaksakan anaknya menjadi cawapres ketika dia sedang menjabat presiden. Coba bayangkan. Nah, ini otorisasi dan juga berbagai kekuatan-kekuatan pemerintahan pasti akan dikerahkan oleh dia untuk menggolkan gimana caranya supaya anaknya menjadi wapres. Pemerintah